Bang, bisa dibilang kan tadi lingkungan sangat-sangat mempengaruhi mental anak juga ya, Bang. Ini kan Sudah pasti. sengaja sengaja merusak citra ayahnya di mata anak-anak ya, Bang. Apapun namanya, pertanyaannya adalah kita kita ini normal nggak sih kalau kita berusaha untuk merusak citra, ya kalau memang itu pertanyaannya. Artinya gini, pantas nggak sih kita berusaha untuk merusak citra ayahnya di depan anak-anaknya agar anak-anak ini tidak mau bertemu dengan ayahnya atau misalnya kemudian menghindari ayahnya, ya. Sementara di sisi lain orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak juga tidak pernah berusaha untuk mendorong kedekatan itu yang seharusnya nggak boleh ada terputus hubungan antara ayah dan anak, apalagi di angka 39 dipertegas 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu. Nah, jadi apakah mereka tidak paham ketika ingin merusak citra ayahnya, tentu saat yang akan mendapat impact itu adalah anak itu sendiri. Karena anak ini bisa menjadi anak yang durhaka, yang tadi seperti saya katakan tadi itu tidak ada rasa hormat terhadap ayah yang membesarkannya, yang juga membiayainya, ya. Dan kemudian yang kedua adalah apakah mereka nggak berpikir dengan merusak citra ayahnya ini itu juga akan mendapatkan efek psikologis kepada anak-anaknya, karena mungkin teman-teman anaknya melihat apa yang terjadi di publik, dan itu akhirnya membuat anak-anak yang lain juga akhirnya mungkin meremehkan anak ini karena memiliki ayah yang seperti itu. Ini kan jadi semakin kacau ini. Nah, jadi artinya itu tidak akan dilakukan oleh orang yang bijaksana. Ya, perceraian itu memang mengakhiri hubungan suami dan istri, tapi tidak mengakhiri hubungan ayah dan anak, ibu dan anak. Dan yang paling pasti, dengan adanya anak, tidak mengakhiri hubungan silaturahmi mantan istri dengan mantan suami. Ini kan sepertinya kalaupun ada hubungan silaturahmi atau ada komunikasi tidak bicara tentang anak, karena kalau misalnya masalah anak selalu tidak mendapat sambutan yang seharusnya. Selama ini komunikasi itu hanya sebatas angka terkait dengan masalah nafkah, kan begitu. Meskipun banyak orang yang mengatakan tidak gila materi, tapi kan ya dengan indikasi seperti itu kan wajar dong. Sebagian orang juga akhirnya menilai bahwa ini hanya masalah angka, karena bicara anak tidak mendapatkan respon, tidak mendapatkan apa namanya tuh, tidak gayung bersambut. Tapi yang ada selama ini komunikasinya hanya mengenai masalah transfer dan transfer bertahun-tahun seperti itu. Akhirnya wajar lah Ruben akhirnya sampai kepada keputusan saya transfer terus, tapi anak yang saya biayai kok nggak ada sedikit pun kesempatan dan waktunya untuk bertemu dengan saya. Bahkan ketika ibunya nggak ada di Jakarta pun atau luar kota pun, anak-anak nggak dititipkan ke dia. Dan ketika ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan sang anak, graduation misalnya, ulang tahun kayak kemarin, Ruben juga nggak diajak rundingan layaknya seorang ayah yang memang harus terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan jika itu berkaitan dengan sang anak. Nah, jadi inilah yang paling dikhawatirkan selama ini sebelum masalah ini jadi eh, perhatian publik. Dan akhir ini ya jadi ini menjadi satu perhatian publik dan masyarakat bisa menilai gitu artinya. Kita bukan cari menang kalah, bukan cari salah benar. Yang dicari oleh Ruben adalah haknya dia untuk bisa berkumpul bersama dengan anaknya. Nah, dengan waktu yang sedemikian panjangnya, hampir setahun lebih, mungkin komunikasinya tidak mengalir dengan anak-anak ini, sampai Ruben mengatakan dalam satu tayangan bahwa untuk ketemu anak-anak pun dia sudah tidak memiliki rasa percaya diri lagi, karena harus memulai komunikasi seperti layaknya orang asing. Ini yang juga saya bilang, jangan jadikan ayah sebagai orang asing, jangan jadikan orang asing sebagai ayah. Karena tidak ada yang bisa menggantikan posisi ayah kandung, siapapun. Meskipun suatu saat dia akan memiliki ayah sambung. Abang, tadi Abang juga bilang anak-anak udah tidak di lingkungan yang sehat ya, Bang. Dan Ruben udah menyadari itu. Dan lambat laun juga udah berpikir untuk mengambil hak asuh gitu, Bang. Akan segera mengurus atau masih dalam pertimbangan, Bang? Ya, jadi artinya sebelum ada masalah ini yang menjadi perhatian publik, juga Ruben sebenarnya sudah masuk ke dalam pemikiran untuk memperjuangkan anak-anak itu ada dalam pengasuhannya, ya. Tidak lagi mengikuti kesepakatan yang mereka buat bersama, kan begitu. Karena ada ada beberapa ada beberapa hal yang memang membuat Ruben berpikir anak-anak itu sudah tidak dalam lingkungan yang aman, ya. Nah, apalagi dengan masalah-masalah yang sekarang terus berkembang, terus bergulir, jejak digital,
nggak kita cari, tapi teman-teman masyarakat yang empati dan simpati kepada Ruben menyajikan semua jejak digital yang membuktikan bahwa memang anak ini dalam keadaan yang tidak baik, di lingkungan yang tidak aman. Jadi sebenarnya saat ini hanya tinggal nunggu waktu saja. Tapi kalau persiapan untuk ke arah sana itu sudah mulai kita lakukan. Jadi tinggal hanya menunggu momentumnya kita jalan. Jadi bukan bukan nunggu momentum untuk persiapan, tapi menunggu momentum untuk melangkah. Karena persiapan untuk melangkah itu sudah mulai dilakukan. Berarti sudah memang merencanakan sejak hubungan diri dengan anak mulai renggang ya Bang. Hubungan siapa? Sorry? Nah ini mungkin untuk pengambilan hak asuh anak sudah mulai direncanakan hubungan Karuben dengan anak-anak sudah mulai renggang gitu. Ya bukan udah mulai renggang, udah mulai jauh. Bayangkan dulu sering diantar sekolah sama ayahnya. Ya ada momentum yang dibagi oleh Ruben, anaknya memeluk ayahnya, menyatakan kangen. Tapi sekarang kita dipertontonkan ketika live TikTok di malam hari, yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak di bawah umur juga kan begitu ya. Eh, Ketika ada pertanyaan, ya bagaimana, kangen nggak sama ayahnya? Tapi reaksinya kan seperti itu, seperti acuh, seperti nggak peduli, ya jangan bicara masalah itu gitu. Terus ada tentukan nggak penting gitu. Masa sih ada pemikiran ayah itu tidak penting gitu. Even dia misalnya pun belum memberikan nafkah beberapa bulan ini, seorang ayah itu tidak menjadi penting karena hanya sekedar dia memberikan nafkah atau tidak memberikan nafkah. Karena kalau itu ukurannya, bagaimana ayah-ayah yang sekarang mungkin sudah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anaknya, apakah dia menjadi orang yang tidak penting? Apakah ayah hanya penting ketika dia mampu memberikan biaya nafkah yang besar? Nah, ini kan menjadi sesuatu yang jadi tidak seharusnya dan tidak sepantasnya. Artinya penting atau tidak pentingnya seorang ayah itu karena statusnya sebagai seorang ayah, karena kasih sayangnya, karena perhatiannya, bukan karena sesuatu yang dia berikan atau tidak dia berikan. Nah, jadi kalau misalnya kemudian ada bantahan bahwa oh kita nggak mengenai masalah ini, nggak masalah itu ya pendapat-pendapat netizen yang patut dicurigai. Apakah itu memang benar-benar dari analisanya dia yang eh, objektif atau tidak? Ya karena harusnya seorang anak itu tetap memiliki kerinduan kepada ayahnya. Ya, apapun yang terjadi. Kita boleh tanya sama anak-anak di Indonesia ini, ya, yang mungkin dia tidak beruntung, eh, ayahnya mungkin sudah tidak bersama dengan dia, apakah dia masih memiliki kerinduan kepada ayahnya? Pasti memiliki kerinduan. Karena Ruben bukanlah seorang yang jahat, yang tidak pernah mencurahkan rasa sayang dan perhatiannya secara totalitas kepada anaknya. Nah, ketika anaknya dibully di media sosial, siapa yang berada di depan untuk melakukan upaya-upaya hukum? Ruben. Apakah ini disampaikan apa tidak sama anak-anak ini? Apakah disampaikan apa tidak sama anak-anak ini? Selama ini ada 243 juta, 200 juta yang diberikan oleh Ruben melalui ibunya untuk membiayai seluruh kehidupan mereka di rumah itu. Ya, ada uang sampah, ada uang dogi, ada uang buah, ada gaji ART 1, ART 2, ART 3, ART 4. Itu disampaikan nggak? Yang membuat mereka nyaman itu ya patut diduga selama ini karena biaya-biaya itu. Nah sekarang ketika Ruben merasakan bahwa dia tetap tidak dihargai, ya untuk bisa berkumpul dengan anak-anaknya wajarlah dia menunda. Karena buat apa? Dia berpikir saya kasih tapi kok anak-anak saya thank you pun tidak, walaupun misalnya itu tidak penting, atau misalnya ya kenapa tidak dia dijadikan layaknya sebagai seorang ayah. Graduationnya dia aja tidak foto bersama gitu. Yang balet itu ya misalnya seperti itu. Ini kan sesuatu yang akhirnya menjadi suatu hal yang menumpuk kekecewaan. Yang akhirnya dia berpikir ya tunda dulu sampai semuanya clear. Ini wajar lah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan oh nggak ada halangan tetap harus bayar, itu karena dia tidak mengalami hal yang seperti dialami oleh Ruben. Tapi kalau dia mengalami apa yang dialami oleh Ruben, dia tidak akan memberikan komentar yang seperti itu, yang mengecilkan, yang menyederhanakan situasi yang dialami Ruben pada saat ini dan kemudian menghakimi bahwa tidak ada alasan bagi Ruben sebagai seorang ayah untuk tidak menafkahi anaknya. Loh, dilakukan. Ini bukan nggak menafkahi, hanya menunda untuk menafkahi sehingga ada satu kondisi yang semakin jelas. Sehingga hak dan kewajiban itu bisa berjalan dengan sebagaimana seharusnya. Kayak Abang, kan mungkin selain ada kata-kata yang
akhirnya beredar di media sosial yang mungkin belum pantas untuk dikatakan oleh seorang anak kecil ya Bang. Ini juga beredar video Tania yang lagi mijitin kekasih dari bundanya gitu Bang. Itu kan viral ya Bang pada akhirnya ya Bang. eh Apa ya, bisa dibilang mungkin Kak Ruben sendiri tidak pernah memperlakukan anaknya seperti itu ya Bang. Ya Ketika itulah yang melihat ini miris nggak ya sih Bang Kak Rubennya? dari pertama ya sebelum adanya video yang beredar dalam satu ruangan tertutup private ya, semuanya perempuan di kamar tidur gitu ya, dengan alasan apapun, tapi orang melihatnya kan pasti itu di tempat tidur yang harusnya tidak sembarangan orang boleh masuk di dalamnya ya. Tiba-tiba dipertontonkan ada laki-laki yang berbaring di kamar itu dan kemudian anaknya nginjek punggung ya kan begitu, yang nginjek punggung teman pria ibunya. Ini kan banyak hal yang tidak seharusnya terjadi gitu misalnya. Karena kan bagaimanapun anak-anak ini perempuan dan dia harus diajari bagaimana caranya agar selalu ada batasan dengan orang yang lawan jenis yang masih belum ada ikatan kan begitu ya. Dengan alasan apapun, ini jadinya tidak tersampaikan kepada anak-anak ini. Belum lagi ada posisi mijet gitu ya. Nah, kalau dibilang miris, sebelum itu pun Ruben sudah miris. Dengan dilibatkannya anak-anak ini ikut live TikTok berjualan pun, sebenarnya Ruben sudah miris. Ruben sudah komplain, baik langsung kepada S maupun melalui kami, dan kami sampaikan kepada kuasa hukumnya. Dan kuasa hukumnya tentu sudah menyampaikan, tapi kan tetap keputusan ada di tangan S. Nah, tapi faktanya ini kan tidak mengubah apa yang tetap mereka lakukan dalam live TikTok itu, menyertakan anak-anak ini. Ya, itu yang disampaikan oleh Ruben.